Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang ada di rumah? Mudah-mudahan kalian hari ini dalam kondisi yang sehat, tetap semangat dalam belajar walaupun kondisinya masih belajar di rumah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Dan materi otomatisasi tata kelola keuangan pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan sumber pengeluaran APBN. Apa aja sumber pengeluaran APBN nanti kita akan bahas pada materi kali ini. Baik, yang pertama itu terkait dengan pengeluaran negara. Apa sih pengeluaran negara ini? Pengeluaran negara ini adalah pengeluaran yang sifatnya untuk membiayai kegiatan negara dalam rangka untuk menjalankan fungsinya. Dalam hal ini adalah fungsi negara itu sendiri, yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Jadi yang namanya pengeluaran negara ini adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan negara. Jadi di sini ada catatannya adalah pengeluarannya adalah untuk kegiatan negara. Jadi kalaupun nanti dikeluarkan untuk individu, tapi kegiatan individunya itu harus merupakan bagian dari kegiatan negara. Mungkin bisa dalam bentuk perjalanan gitu kan ya, atau fasilitas-fasilitas yang memang fasilitas yang diberikannya pun juga harus digunakan untuk kegiatan negara, sehingga bisa menjalankan fungsi negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan. Terus kemudian, apa saja sih pengeluaran APBN atau pengeluaran pemerintah itu? Nah, pengeluaran APBN atau pengeluaran pemerintah itu nanti akan dibagi menjadi dua secara garis besar ya. Ada belanja pemerintah pusat, kemudian ada belanja pemerintah daerah atau belanja daerah. Nah, terkait dengan belanja pemerintah pusat, nanti ada pengklasifikasian. Di sini ada beberapa jenis atau item terkait dengan belanja pemerintah pusat. Secara garis besar nanti dibedakan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan jenisnya, nanti ada yang merupakan belanja pegawai. Ini terkait dengan segala hal kaitannya dengan keperluan pegawai, mulai dari gaji, honorium, tunjangan, vakasi, ataupun kontribusi sosial. Kemudian ada yang kedua belanja barang. Ini kaitannya dengan belanja-belanja yang erat kaitannya dengan barang yang dibutuhkan oleh pemerintah ya. Ada belanja barang itu sendiri, contoh membeli perlengkapan di istana negara gitu kan ya. Itu masuk dalam kategori belanja barang ya. Kemudian ada belanja pemeliharaan ya. Terus kemudian ada belanja jasa dan ada perjalanan. Kemudian selanjutnya ada belanja modal. Terus juga ada pembayaran bunga utang. Nah, ini pembayaran bunga utang nanti ada utang dari dalam negeri maupun bunga utang dari luar negeri. Nah, karena negara kita termasuk negara yang cukup besar utangnya gitu kan ya, terutama utang luar negeri, maka setiap tahun itu nanti akan ada pembayaran bunga utang. Terus kemudian ada subsidi. Nanti subsidi ada subsidi BBM ya, bahan bakar minyak. Kemudian ada subsidi non BBM di luar bahan bakar minyak. Terus ada juga belanja hibah atau pemberian. Nah, biasanya ada pemberian yang sifatnya hibah dari pemerintah baik itu ke rakyat maupun ke instansi lain. Terus juga ada kaitannya dengan bantuan sosial ya. Contoh dalam hal penanggulangan bencana, terus bantuan yang diberikan oleh kementerian dan lembaga ataupun belanja lain yang sifatnya dalam rangka untuk bantuan sosial. Nah, ini pengeluaran pemerintah pusat berdasarkan jenisnya. Kemudian yang kedua, ada pengeluaran pemerintah pusat berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada terkait dengan pelayanan umum, ya terkait dengan pelayanan pemerintah ya. Terus juga ada pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup. Terus juga ada kaitan dengan perumahan dan fasilitas umum, dengan kesehatan ya, pariwisata, agama, pendidikan maupun perlindungan sosial. Nah, ini sifatnya untuk pengeluaran yang didasarkan pada fungsinya.
Ya, ada fungsinya untuk pelayanan umum, kesehatan, agama, pendidikan, pariwisata, lingkungan hidup, ekonomi, maupun perlindungan sosial. Nah, yang terakhir ada yang berdasarkan organisasinya. Nah, kalau berdasarkan organisasinya, ini didasarkan untuk kepentingan atau kegiatan berbagai kementerian maupun lembaga pemerintah. Ada puluhan bahkan sampai ratusan mana kementerian dan lembaga pemerintah yang menggunakan eh, ya dana atau pengeluaran yang bersumber dari APBN. Nah, itu pengeluaran pemerintah berdasarkan jenis, fungsi, dan juga organisasinya. Terus yang kedua, pengeluaran APBN itu ada yang kaitannya dengan belanja daerah. Nah, nanti ada dua, ada dana perimbangan antara pusat dan daerah. Terus juga ada dana otonomi khusus dan penyesuaian. Nah, dana perimbangan nanti ada dana bagi hasil, biasanya dalam bagi hasil untuk hal-hal yang kaitannya dengan pajak ataupun sumber daya alam, misalnya sumber daya alam yang dimiliki atau yang berada di daerah nanti bagi hasil dengan pemerintah pusat. Terus juga ada yang namanya dana alokasi umum. Nah, dana alokasi umum ini adalah dana yang sifatnya didistribusikan atau diberikan ke seluruh daerah tanpa terkecuali. Nah, ada satu lagi nanti selain alokasi umum ada alokasi khusus ya. Nah, ini dana-dana yang didistribusikan khusus ke daerah-daerah tertentu. Baik yang sifatnya daerah itu istimewa maupun ada hal-hal yang sifatnya insidental ya atau kejadian-kejadian yang mendesak yang memerlukan dana yang berasal dari pemerintah pusat gitu kan yang tidak semua daerah mendapatkan dana tersebut. Nah, terkait dengan dana otonomi, nah ini kaitannya dengan kebijakan di negara kita terkait dengan otonomi daerah, maka ada dana yang memang diperuntukkan untuk dana otonomi itu sendiri. Nah, ini terkait dengan belanja daerah, ya sifatnya memang dibelanjakan atau dikeluarkan oleh pemerintah daerah, tetapi nanti sumbernya bisa dari APBN. Nah, dari dana ini oleh pemerintah daerah ini dijadikan sebagai sumber dana yang nanti akan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang ada di daerah. Nah, selanjutnya terkait dengan prinsip penyusunan APBN nanti ada dua, ya, ada prinsip penyusunan berdasarkan aspek pendapatan dan juga ada berdasarkan aspek pengeluaran. Nah, kalau berdasarkan aspek pendapatan nanti ada beberapa hal yang biasanya diperhatikan. Yang pertama yaitu bagaimana mengintensifkan penerimaan ya, penerimaan anggaran. Jadi sumber-sumber pendapatan itu diintensifkan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengintensifikasi penerimaan itu sendiri. Terus yang kedua ada yang terkait dengan intensifikasi penagihan atau pengumpulan negara dalam bentuk piutang. Jadi kalau negara memiliki piutang di luar, maka nanti akan diintensifkan dalam hal penagihannya untuk membantu pendapatan APBN itu sendiri. Dan yang ketiga ada yang sifatnya penuntutan kompensasi atas kerugian yang diderita oleh negara. Kalau negara mengalami kerugian tertentu gitu kan ya, karena ada hal yang atau ada perilaku atau kebijakan dari pihak lain yang merugikan negara, nanti negara bisa menuntut kompensasi kepada pihak yang merugikan tersebut. Terus juga meningkatkan fungsi pembangunan. Nah, ini pembangunan pun juga harus ditingkatkan fungsinya, terutama dalam hal bagaimana pembangunan itu bisa mencapai atau bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat yang efektif ya, tidak. Jadi pembangunan yang dilakukan itu benar-benar bisa mendukung tujuan dari pemerintah itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Terus berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip APBN nanti ada 3. Yang pertama menyimpan efisien dan sesuai dengan kebutuhan ya. Terus juga bagaimana pengeluaran itu bisa dikendalikan sesuai dengan rencana program atau kegiatan yang sudah direncanakan. Terus yang ketiga, bagaimana sebisa mungkin menggunakan produk dalam negeri, gitu ya. Karena produk dalam negeri itu banyak keuntungan yang
bisa didapatkan oleh negara ketika negara itu mampu menggunakan produk dalam negeri itu sendiri gitu kan ya. Di samping meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri itu sendiri, juga secara cost atau biayanya itu akan lebih ringan atau akan lebih rendah dibandingkan negara harus mengimpor dari luar ya, dari luar negeri. Nah, ini terkait dengan prinsip penyusunan APBN. Kemudian yang terakhir terkait dengan asas penyusunan APBN, nanti ada 4. Yang pertama, ketika penyusunan APBN itu ya harus memiliki asas kemerdekaan ya. Ya, tidak ada intervensi memang gitu kan dalam hal penyusunan ini, dan bagaimana juga bisa meningkatkan sumber-sumber pendapatan ya, terutama di dalam negeri itu sendiri. Terus juga tabungan atau peningkatan efisiensi dalam hal produktivitas. Jadi penyusunan APBN sendiri juga harus mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas negara gitu kan ya, terutama dalam hal untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Terus yang ketiga adalah bagaimana bisa memperbaiki prioritas pembangunan. Nah, nanti memang dalam hal pembangunan ini harus sering mungkin dievaluasi daerah-daerah mana saja yang memang prioritas untuk dilakukan pembangunan. Terus yang keempat, bagaimana bisa berfokus pada prinsip dan hukum negara. Jadi harus diperhatikan juga bahwa dalam penyusunan APBN itu harus senantiasa berpegangan kepada prinsip-prinsip dan hukum yang berlaku di negara itu sendiri, sehingga tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan dana yang dilakukan gitu kan, yang harusnya memang dana itu diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat malah digunakan untuk hal-hal yang lain yang tidak bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan itu sendiri. Nah, itu mungkin materi yang Bapak bisa sampaikan untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan dari materi yang sudah kalian baca dan kalian catat di pertemuan sebelumnya bisa dipahami dan juga bisa menambah wawasan kalian terkait dengan sumber pengeluaran APBN. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.